Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas gimana caranya api semangat dari satu kota aja itu bisa menyulut perjuangan satu bangsa loh. Yap, ini dia kisah pertempuran Surabaya. Sebuah cerita tentang keberanian yang ya bisa dibilang nekat dan pengorbanan yang menolak buat tunduk. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang bisa mengubah sebuah pertempuran biasa jadi legenda? Soalnya, pertempuran Surabaya itu bukan sekedar tanggal merah di kalender atau catatan di buku sejarah kan. Ini tuh cerita tentang gimana darah dan keringat bisa membentuk identitas kita. Dan gimana, anehnya, kekalahan di medan perang justru jadi kemenangan besar buat jiwa sebuah bangsa. Oke, biar kita makin paham, kita bakal bedah ceritanya jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat percikan perlawanannya. Terus, ada tamu bersenjata yang datang. Lanjut ke ultimatum terakhir yang bikin suasana makin panas. Tentu saja, puncaknya di sebuah kota melawan balik. Dan terakhir, kita akan lihat warisan para pahlawan yang ditinggalkan. Sip, kita masuk bagian pertama, percikan perlawanan. Coba deh bayangin suasananya waktu itu. Indonesia tuh baru aja proklamasi kemerdekaan. Di mana-mana, apalagi di Surabaya, euforianya luar biasa. Ada rasa bebas yang benar-benar baru. Tapi, ya di tengah senang-senangnya itu, awan gelap udah mulai kelihatan di Cakrawala. Rasa gembira karena merdeka itu ternyata nggak bertahan lama. Suasananya cepat banget berubah jadi tegang. Kenapa? Jadi gini, bulan September 1945, tiba-tiba ada bendera non-Indonesia berkibar di atas sebuah hotel di Surabaya. Jelas, ini jadi simbol arogansi yang nggak bisa diterima sama sekali. Buat para pemuda yang baru ngerasain kemerdekaan, ini tuh penghinaan banget. Tanpa pikir panjang, mereka naik dan merobek bagian biru bendera itu. Nah, tindakan yang kelihatannya kecil ini ternyata jadi sumbu yang nantinya bakal membakar seluruh kota. Oke, lanjut ke bagian 2. Nah, di tengah situasi yang udah panas ini, datanglah sebut saja tamu bersenjata. Yap, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Surabaya. Katanya sih misi mereka damai. Tapi ya gitu deh, kedatangan mereka ini malah jadi pemicu ledakan yang jauh lebih besar. Nah, disinilah akar masalahnya. Ada 2 versi cerita kan? Menurut sekutu, misi mereka jelas, cuma melucuti sisa tentara Jepang. Netral, tapi kecurigaan dari pihak Indonesia beda banget. Di mata rakyat kita waktu itu, ada agenda tersembunyi. Mereka curiga Inggris ini cuma mau bantu Belanda buat kembali jajah Indonesia. Rasa saling gak percaya inilah yang langsung meracuni suasana sejak awal banget. Bagian 3, ultimatum terakhir. Jadi bisa ditebakkan, gesekan itu nggak bisa dihindari lagi. Mulai deh meletus pertempuran-pertempuran kecil di berbagai sudut kota. Suara tembakan udah jadi kayak musik latar sehari-hari. Situasinya memburuk dengan cepat, sampai ke titik di mana ya pintu buat negosiasi itu udah ketutup rapat.